Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, selamat siang Bapak Ibu dosen yang saya hormati, serta rekan-rekan mahasiswa yang sangat luar biasa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lydia Safa Mewengkang dari Prodi Sastra Inggris. Di sini pertama-tama saya ingin bertanya terlebih dahulu. Pernah gak sih kita berpikir berapa kali dalam sehari kita mengecek media sosial? Sekali, 2 kali, 3 kali, atau bahkan ratusan kali. Tanpa kita sadari, kita adalah warga ternak media sosial. Pertanyaannya, bagaimana sih kalau seorang perekrut pekerja atau seorang HRD menggoogle nama kita di mesin pengetik? Citra diri kita seperti apa yang mereka temukan, serta informasi kita apa yang mereka temukan. Maka itu disebut jejak digital. Hari ini kita tidak akan hanya membahas tentang cara scrolling, like, komen, tapi kita akan membahas bagaimana sih menjadi seorang arsitek dari jejak digital kita sendiri, serta dengan cara mengelolanya, membersihkannya, dan menjadikannya aset terkuat dalam karir kita. Maka topik kita hari ini yaitu jejak digital yang sehat dengan cara mengelola dan memanfaatkan citra diri kita di media sosial. Teman-teman, jejak digital adalah data yang kita tinggalkan setiap kali kita menggunakan media sosial. Bukan hanya berupa postingan terbaru, sebuah komentar, foto 5 tahun yang lalu, atau bahkan pengaturan privasi kita. Menurut survei yang saya temukan dari Career Builder menunjukkan bahwa hampir lebih dari 70% perusahaan di Amerika Serikat memeriksa media sosial calon karyawan sebelum membuat keputusan perekrutmen. Dan lebih dari separuhnya membatalkan tawaran kerja karena konten yang mereka temukan kurang baik atau jelek. Maka kita harus menerima kenyataan bahwa digital merupakan foto print yang ceroboh bisa menutup pintu peluang kita dalam karir kita, bahkan sebelum kita mengetuk pintu tersebut. Lalu bagaimana sih cara membuat strategi untuk membersihkan dan menguatkan jejak digital kita? Atau bagaimana sih cara kita menciptakan jejak digital yang sehat? Ada 2 langkah, yaitu detoksifikasi dan fortifikasi. Yang pertama, detoksifikasi atau membersihkannya. Yang pertama, hapus atau arsipkan unggahan yang berpotensi menimbulkan kontroversi, yang mengandung sara, menunjukkan citra kita yang tidak profesional, misalnya keluhan tentang tempat kerja yang lama, foto yang terlalu sensitif, atau kesalahan negatif kita yang lainnya. Yang kedua yaitu kendalikan privacy, yaitu pastikan pengaturan privacy di semua platform kita sudah optimal. Gunakan fitur unfollow atau mute pada akun yang terlalu negatif. Cara yang kedua yaitu fortifikasi atau menguatkan. Pertama, jadilah produsen konten positif dengan gunakan link ID, Medium, atau Instagram untuk menunjukkan keahlian yang kita miliki. Seperti jika kalian lulusan IT, maka kita bisa men-share proyek coding. Sebaliknya, jika kita lulusan ilmu komunikasi, maka kita bisa men-share tentang analisis tren pemasaran atau skill kita dalam berkomunikasi. Yang kedua, bangun jaringan profesional dengan aktif berinteraksi di link ID. Berikan dukungan atau unggahan profesional pada teman seprofesi kita dengan cara like, komen, atau posting ulang. Bagaimana sih cara memanfaatkan media sosial untuk personal branding? Kita jangan hanya melihat media sosial sebagai ladang ranjaunya saja, tapi lihatlah sebagai panggung Anda untuk personal branding. Menurut data yang saya temukan, link ID misalnya kini bahwa tempat mencari kerja tetapi menjadi mesin koneksi profesional
Data menunjukkan bahwa memiliki profil yang lengkap dan aktif di LinkedIn meninggalkan peluang untuk dihubungi oleh perekrut secara signifikan. Sadarlah teman-teman bahwa jejak digital sehat adalah perwujudan dari integritas diri kita di dunia nyata. Nah, kita sudah belajar kan bahwa jejak digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Kita harus sadar bahwa hampir lebih dari 70% perusahaan melihat kita, maka kita harus mulai mendetoks dari konten negatif dan kita harus memanfaatkan itu untuk personal branding kita. Saya ingin mengajak teman-teman untuk melakukan satu cara ini pada siang hari ini setelah acara ini berakhir, yaitu kita harus ketik nama kita sendiri di mesin pencari. Lalu lihatlah apa yang muncul dari 10 hasil pencarian teratas. Jika hasilnya tidak mencerminkan versi diri kita yang paling profesional dan positif, maka kita harus memulai audit konten kita. Jejak digital adalah warisan modern yang kita miliki. Jangan biarkan ia menjadi beban. Sebaiknya jadikan ia magnet bagi peluang terbaik dalam hidup kita. Mari kita ukir jejak digital yang lebih sehat. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.